Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'i. Ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa khususan li musannif hadzal kitab syuhadillahi lahumul Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjutkan mudzakarah kita, masih membahas mengenai kitab Ahkamus Shalah, mengenai pembahasan salat. Minggu yang lalu telah kita bahas beberapa muqaddimah, juga hukum bagi orang-orang yang meninggalkan salat secara syariat gitu, bukan hukuman akhirat, hukuman dunia. Minggu yang lalu sudah kita jelaskan, bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, mazhab ulama 4, terutama kita Syafi'i, Hanafi sama Maliki, orang kok meninggalkan sholat dengan sengaja dikasih peringatan, sekali kok masih juga tidak mau sholat, 2 kali sampai 3 kali tetap aja nggak mau sholat, maka orang seperti ini boleh dipancung, boleh dipenggal dia punya leher. Jadi kalau sudah mati, mayatnya bisa dikubur di kuburannya orang Islam, karena dia masih dihitung muslim. Tapi wajib dipotong kepalanya, karena dia meninggalkan hak Tuhan, hak pencipta alam semesta, hak inti dari seorang hamba dengan Tuhan, yaitu sholat. Tapi dalam mazhab yang satu, Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali, lebih keras lagi. Dikasih nasihat sekali, 2 kali, 3 kali, tetap saja tidak mau sholat, dipenggal lehernya, dipancung, kemudian jangan dikuburkan di kuburannya orang Islam, ditalat, dikuburkan di kuburannya orang-orang Bali itu, Tanah Ampat itu dibuang jasadnya itu, karena sudah dihukumi murtad. Kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal lebih keras lagi, karena dalilnya banyak dalam Al-Quran. Al-farqu bainal abdi wal kufri tarkus shalah. Pembeda antara seorang dengan kekufuran itu meninggalkan sholat. Kalau sudah sholat ditinggalkan, dia bukan orang Islam sudah. Maka dari itu yang penting kita selalu menjaga diri kita, ahli keluarga kita, jangan sampai ada orang-orang yang dari mereka, dari kita ini meninggalkan sholat. Itu hukuman dunia, belum hukuman akhir. Kalau akhirat gimana? Oh, tidak bisa kita bayangkan sudah. Orang yang meninggalkan sholat ini nggak bisa dibayangkan berapa besar dosanya. Satu sholat yang ditinggalkan. Ini orang yang meninggalkan sholat, kemudian sempat dia kodok, udziba binnar uquban. Ini orang yang meninggalkan sholat, lagu sempat nokodok. Misal zuhur, kelolosan si pegawaian, kodoknya di asar. Sebenarnya bau gawe di waktu zuhur. Lagu sengaja robar-hebar sehingga habis waktu gawe di waktu asar. Udziba binnar uquban, akan disiksa di neraka satu hukum. Jadi hitungan kita kelak di akhirat itu bukan hitungan hari, hitungannya hukum. Labithina fiha ahqaba. Orang di akhirat itu akan tinggal berukup-ukup. Satu ukup itu berapa? Satu ukup itu berapa? 83 tahun. Hitungan kita di dunia. Kalau di akhirat, satu hari di dunia, di akhirat 1000 tahun. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di dunia, di akhirat itu 1000 tahun. Berarti berapa? Berapa miliaran tahun dia akan dipendam di neraka sebab meninggalkan sholat sampai lewat waktunya, kemudian dikodok, sempat dikodok, itu pun diancam. Bagaimana yang enggak sholat? Tidak bisa kita bayangkan sudah kengerian siksanya, dan tidak akan bisa disyafaati orang yang peninggal sholat ini, orang-orang yang meninggalkan sholat.
Dan kelak di akhirat itu ada hamba-hamba Allah yang bisa memberi syafaat yang memang Allah berikan seperti para nabi. Yusfa'u yaumal qiyamah thalath, kata Nabi, akan memberi syafaat kelak pada hari kiamat itu 3 jenis manusia ini. Yang pertama al-anbiya, para nabi itu bisa memberi syafaat kepada umat. Kemudian al-ulama, kemudian para ulama, kemudian orang ahli ilmu, sudah ulama. Kemudian yang ketiga asy-syuhada, orang-orang mati syahid ini bisa memberi syafaat kepada orang pendosa yang dicap masuk neraka. Tapi tidak bagi orang meninggalkan sholat. Kalau orang meninggalkan sholat, tidak ada satu syafaat pun yang bisa mensyafaatinya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Bagi orang yang meninggalkan sholat tidak akan mempan syafaat siapa saja, karena dia sudah tidak ada hubungan dengan Allah. Orang yang akan bisa disyafaati ini pendosa-pendosa tapi dia ada hubungan dengan Allah. Walaupun dosa lagu tetap menjaga sholat, ini bisa disyafaati ini untuk diambil masuk surga. Lagu lamun denganin dan sembahyang ini dengan kafir nih bubet disyafaati. Maka jangan sampai ada ahli keluarga kita ini orang-orang yang meninggalkan sholat. Sholat ya, supaya kita selamat. Bahkan Nabi saking mementingkannya sholat ini, tidak sampai sekedar sholat saja, sampai berjamaah pun Nabi perhatikan. Sehingga Nabi sabdakan, sungguh aku ingin membakar seorang pemuda yang sholat di rumahnya. Aku ingin mengumpulkan para pemuda, mereka bawa semua kayu bakar, kemudian yaitu Nabi buyutihim, kita datang ke rumah orang-orang musallu Nabi buyutihim yang mereka sholat di rumahnya. Fahrikuha, dan kami bakar rumahnya dan dia juga. Saking mementingkannya. Bukan Nabi kejam, bukan. Karena kalau kita sholat itu sudah utamaannya besar. Tapi kalau kita kerjakan dengan cara berjamaah lebih lagi. Kalau kita sholat sendiri saja itu yang kita dapatkan setiap kali kita sholat itu 1 pahala. Tapi kalau berjamaah 27 berembel kerugian deh. Itu doang di dunia lamun tu berusaha, lamun apa namanya batinnya sekecap dia temele gawe, mesti harus beli luwe batinnya buruk temele gawe. Nah sementara sholat ni berjamaah ni 27, sementara kalau sendiri cuman 1. Jadi 1 orang sholat berjamaah mengalahkan orang sholat seminggu tapi sendiri-sendiri. Berapa kerugiannya? Maka Nabi nggak ingin kita rugi itu. Urusan dunia saja kita kadang mati-matian nggak mau rugi. Kok masalah agama kita pengennya yang ngalah-ngalahan, terkanggung ngalahan dalam urusan agama. Al-ithar bil ibadah mamnu. Dalam kaidah usul fikih, mengalah dalam urusan ibadah ni hukumnya dilarang. Antau halu lalu ngaji aku jandek kan. Dia terkanggung kan ono. Dia ganggu ngalah dalam urusan pokoknya aku paling depan ngaji. Bengnya lalu berjamaah anda aku jangan dia terganggu kan, harus itu paling depan. Urusan agama nggak boleh kita ngalah. Kalau urusan dunia ngalah itu dibenarkan, sangat dianjurkan. Kita makan begibong misal, begibong. Beng batu ini besar-besar barites isena. Itu dianjurkan itu ngalah marang dalam urusan agama. Misalnya bantuan sumbangan yang habatur ni mau baritis di sisi nah ngalah marah nono kita anjuran di agama urusan dunia lagu urusan agama dia terganggu dia wah sopa awal dia wah ngaji barakun dorong dia terganggu harus kepada berlomba-lomba. Wajiltu ilaika rabbi litardo, disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Musa itu walaupun nabi, beliau senantiasa paling depan dalam urusan agama. Sampai ditegur ketika Nabi Musa dipanggil ke Bukit Tursina itu, namanya Amir ini kan sebenarnya namanya Amir harus di belakang dia. Kalau tertibnya Amir pemimpin di belakang dia, rakyatnya di depan, sehingga apa-apa nanti orang nggak mampu ada orang apa bisa dikondisikan. Tapi Nabi Musa nggak mau. Ketika Bukit Tursina beliau paling depan. Maka ditegur, kenapa kau tinggalkan kaummu di belakang, hai Musa? Apa jawabnya? Wajiltu ilaika rabbi litardo. Aku cepat-cepat nih ya Allah karena aku ingin paling pertama mendapatkan keridhaan. Kan orang tidak marah. Jadi dalam urusan agama
kita tidak boleh ngalah ngaji, kayak sembahyang apapun kebaikan, tidak boleh ngalah. Sido terkanggung, nah terkanggung. Nah, urusan dunia ngalah sangat dianjurkan, sangat disukai oleh agama kita. Insyaallah ya. Kemudian kita lanjutkan. Kewajibannya sholat yang 5 waktu. As-salatul mafrudatu wa fi ba'di nuskhil matan as-salawatul mafrudatu khamsun. Jadi salat yang 5 waktu itu ada 5. Sudah kita bahas. Yang selain itu sunnah. Yang fardu itu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang selain itu sunnah. Adapun yang salat Jumat juga fardu. Atau salat-salat yang memang kita nazarkan. Nazarkan itu bisa jadi fardu. Misal saya ini punya penyakit misal, nanti kalau Allah berikan kesembuhan dengan sebab obat ini, maka saya nazar sholat tahajud selama 1 bulan. Akan hukumnya sholat tahajud ini kan sunnah, tapi karena kita nazarkan betul-betul Allah kasih kita kesembuhan dengan sebab tersebut, maka nazar itu wajib dibayar. Maka yang tadi sholat tahajud itu sunnah, hukumnya jadi wajib karena kita sudah nazarkan, karena hajat kita ditunaikan oleh Allah. Nanti kalau bisnis saya ini jalan, tidak ada masalah dan menghasilkan banyak, maka saya niat puasa Senin Kamis selama 1 bulan. Ternyata dijalankan bisnisnya dan untung sesuai dengan keinginannya, maka puasa Senin Kamis itu hukumnya sunnah karena dinazarkan jadi wajib. Kalau sampai tidak dikerjakan, itu nanti jadi hutang di akhirat, jadi hutang. Itu juga dihukumi sholat wajib, tapi bukan wajib seperti sholat fardu, karena dia punya wajib karena ada sebab-sebabnya. Jadi seperti itu. Yajibu kullun minha bi awwali waqti wujuban wa sa'an illa ayyabqa min al-waqti ma yas'uha wa yadhiqun hina idzin. Jadi kewajiban sholat ini yang 5 waktu itu dikerjakan fi awali waktin, di awal waktu, dengan kewajiban yang luas. Jadi kewajibannya dikerjakan di awal waktu, sholat yang 5 waktu tersebut dengan kewajiban yang luas. Maknanya paling afdal kita kerjakan sholat 5 waktu itu di awal waktu. Sampai kapan? Sampai nanti tersisa waktu yang sempit untuk kita mengerjakan sholat. Jadi memang ya kewajibannya itu ya ketika ada waktunya itu sholat itu. Misal zuhur itu ketika awal waktu sampai nanti dekat waktu asar itu sudah diwajib untuk dikerjakan sholat zuhur. Nah, yang afdalnya itu dikerjakan di awal waktu, lebih-lebih di mana azan dikumandangkan, yaitu di masjid, terus dengan cara berjamaah, itu lebih disukai. Seumpama mungkin ada kesibukan yang nggak sempat, ya boleh dikerjakan mungkin ya setengah jam selepas itu atau sejam selepas itu, jangan sampai dekat-dekat habis waktunya. Jadi kewajibannya itu di awal waktu tapi melebar sampai sempitnya waktu dikerjakannya sholat. Sampai kapan itu? Mungkin kita mau sholat ini perkiraan kalau kita takbir nanti salam itu sudah habis waktu zuhur misalnya. Nah itu sudah sempit namanya. Tapi sudah, itu termasuk juga masih ada waktu, tapi sempit. Nanti ada istilah waktu-waktu haram, waktu makruh, waktu jawaz, itu ada di sebagian sholat, ada punya waktu-waktu seperti itu. Maka usahakan kita ya walaupun kewajibannya luas, hendaklah kita kerjakan sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya. Kerjakan di awal waktu. Seumpama nggak berjamaah juga misal, ya kerjakan juga di awal waktu. Misal kita ada keperluan atau apa mendesak sehingga nggak sempat, bisa misal kita mau ke bandara ini, kalau kita berjamaah nanti keburu ketinggalan gitu. Sholat sudah di rumah, tapi awal waktu lebih bagus. Awal waktu terbang ke bandara. Nanti kalau berjamaah kan nunggu koma, nunggu apa, nggak apa-apa, sholat sendiri terus terbang supaya tidak jadi tunggu-tungguan orang. Tapi kalau nggak ada kesibukan lain, sudah berjamaah lebih utama, lebih afdal. Paham ya? Jadi kita mazhab Imam Syafi'i berjamaah itu hukumnya sunnah yang sangat ditekankan, enggak sampai fardu.
sangat ditekankan setiap laki-laki untuk mengerjakan di masjid. Seperti yang tadi yang katakan tadi, sholat kita di masjid itu 27, di rumah satu. Belum langkah-langkah kita, kaki kita ke masjidnya apa? Mengampunkan dosa, menaikkan derajat. Nunggu kita untuk sholat ini dihitung sholat terus, asalkan kita nggak hadas. Begitu banyak, belum lagi nilai berjamaah, semakin banyak jamaahnya semakin besar lagi pahalanya. Kalau di rumah itu apa? Allah. Kalau kita khusyuk juga di rumah. Ini kalau di masjid ini, seumpama isi masjidnya nggak ada yang khusyuk, cuma satu saja yang khusyuk, maka semua akan dianggap khusyuk. Nah, itu kelebihan sholat berjamaah. Maka sebisa mungkin kalau nggak ada kesibukan sakit atau keperluan yang mendesak atau yang apa yang lain, ya usahakan kerjakan dengan cara berjamaah. Kemudian karena ini sholat, maka musannaf di sini menjelaskan sebelum membahas tentang syarat, rukun dan apa-apa yang sholat itu, maka awal yang beliau bahas mengenai waktu sholat. Karena waktu sholat perlu untuk kita perhatikan. Karena Al-Quran menyebutkan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu wajib atas setiap mukmin dengan ketetapan yang telah ditentukan. Jadi waktunya sudah ditentukan, nggak boleh kita kerjakan semau-maunya. Zuhur kita kerjakan di waktu asar di waktu zuhur. Nggak boleh, sudah ada ketentuan waktunya. Walaupun sekarang zaman kita ini kan molak. Karena apa? Sudah ada jam, sudah ada alat-alat yang kita bisa gunakan untuk mendeteksi waktu-waktu sholat. Kalau zaman dulu kan nggak ada jam, semua mereka melihat dalam peredaran matahari, bulan ataupun bintang, karena belum ada jam. Maka dalam satu riwayat hadis disebutkan Allah senantiasa merahmati hamba-hamba yang memperhatikan peredaran matahari, bulan, bintang untuk menentukan waktu-waktu ibadahnya. Jadi Allah merahmati orang-orang yang perhatikan peredaran bulan, bintang, matahari gimana peredarannya, supaya dia bisa memperhatikan waktu-waktu ibadahnya, entah waktu sholat, awal puasa, Id dan sebagainya. Itu orang merahmati, orang senang dengan orang seperti itu. Nah, karena dulu memang nggak ada jam. Sekarang kan mudah kita mengetahui. Maka walaupun itu tetap kita di sini juga mungkin mengkaji masalah waktu sholat, walaupun di tempat kita sudah lengkap, sudah kita punya jam, kita punya HP, malah lengkap itu waktu-waktunya. Tapi perlu juga kita ketahui kemungkinan mungkin nanti kita akan berada di suatu keadaan tidak ada jam, tidak ada HP, tidak ada waktu dan sebagainya. Ya kita bisa melihat melalui ya peredaran alam semesta ini, langit dan sebagainya, bulan ataupun matahari. Al-zuhru ay salatuhu, salat zuhur. Nah, di sini diawali pembahasan mengenai waktu salat ini, yaitu salat zuhur. Kenapa? Karena dijelaskan yang minggu lalu, walaupun keparduan salat ini awalnya waktu subuh. Nah, karena di malam hari Nabi diberikan kewajiban perintah salat ini, tapi awal salat yang Nabi kerjakan itu waktu zuhur. Subuh Nabi gak kerjakan karena belum tahu caranya. Jadi selepas subuh itu Jibril datang pagi itu mengajarkan Nabi cara sholat, sehingga ya, sholat yang awal dikerjakan Nabi itu sholat zuhur, walaupun yang diperintahkan itu awalnya mulai sholat subuh, mulai mengawali dengan sholat subuh. Al-zuhru ay salatuhu, zuhur yaitu sholat zuhur. Qala an-Nawawi summiyat bidzalika li'anha zahiratun waston nahari. Imam Nawawi mengatakan kenapa sholat zuhur itu dikatakan zuhur, karena li'anha zahiratun, karena nampak jelas pengerjaannya itu waston nahari, di tengah siang hari. Jadi karena dikerjakannya kata Imam ini waktu pertengahan hari, maka sholat itu dikatakan sholat zuhur. Wakila li'anha awwalu sholatin dhaharat bil Islam. Sebagian juga menyebutkan kenapa dikatakan sholat zuhur, karena sholat yang pertama kali Nabi kerjakan, tampakkan kerjakan itu sholat zuhur. Maka bahasan di sini mengenai waktu sholat diawali dengan sholat zuhur.
awwalu waqtiha zawalu ay mailu syamsi an wastis samai la binadhi li nafsil amri bal lima dhahara lana. Jadi untuk mengetahui waktu zuhur ini gimana, yaitu dengan kita melihat peredaran matahari. Wa awwal waqtiha zawalus syams, yaitu awal masuknya waktu zuhur itu ketika matahari sudah berada di atas kepala. Itu awal waktunya. Ai mailus syamsi an wastis samai, yaitu mulai condongnya matahari di tengah langit. La binadri li nafsil amri, bukan dengan kita pandang langitnya atau pandang mataharinya, bukan. Tetapi apa? Lima yadharu lana wa yu'rafu dzalikal mail bi tahawuli dhilli ila jihatil masyriq. Jadi cara kita mengetahui waktu zuhur ini sudah masuk dengan kita diajarkan oleh agama untuk melihat bayang-bayang suatu benda. Bukan kita lihat mataharinya, keselak kita. Tapi kita lihat bayangan mataharinya nih. Jika bayangan benda ini kok sudah mulai arahnya itu ke timur walaupun sedikit, berarti sudah masuk awal waktu zuhur. Tapi kalau ada benda tapi tidak ada kelihatan bayangannya, belum masuk zuhur itu. Di jam 12 itu belum waktu zuhur itu. Jadi kapan waktu zuhur itu masuk? Ketika matahari agak sudah condong ke arah barat. Patokannya apa? Bukan lihat mataharinya, nggak bisa kita bedakan apakah sudah condong atau enggak. Caranya lihat benda. Kalau benda ini sudah bayangannya itu ada sedikit ke arah apa? Timur walaupun sekecil mungkin. Oh, berarti matahari berarti agak mina. Ketika bayangan benda ini sudah ada walaupun sedikit ke arah timur, maka disitulah awal masuknya waktu zuhur. Jadi kalau sudah sholat di waktu tidak ada bayangan itu makruh, tidak boleh hukumnya, karena belum masuk waktu. Makanya orang dulu itu setiap rumah itu, apalagi di masjid zaman dulu, mesti ada tonjek di rumah masjid, semen pun tonjekan, karena belum ada jam dulu. Jadi itu ngelihatnya. Lamun masjid di mana harap bayangannya, di mana banding kebang. Karena apa? Di mana masuk waktu zuhur. Tapi lamun harap bayangan sekecet timur nih benda nih, berarti sudah masuk waktu zuhur. Jadi azan. Paham ya? Jadi itu orang dulu untuk melihat waktu. Makanya Allah merahmati orang-orang yang senantiasa memperhatikan peredaran bulan, matahari, bintang ini untuk memperhatikan waktu ibadah mereka. Kita Allah senang gitu. Kemudian kemudian akhirnya waktu zuhur itu kapan? Idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'd ghairu dhilli zawal. Dan akhirnya waktu zuhur ini jika bayangan benda itu sama. Nah, jadi ketika bayangan benda ini sama dengan bendanya pada belona, misalnya todok di tengah panas. Nah, waktu zuhur mulai lamun waktu itu matahari berarti sedikit arah bayangan. Nah, lamun bayangan pada kanca benda nih ya pada belona, paham maksudnya? Berarti buiwah waktu zuhur akhir waktiha. Buiwah akhir waktunya zuhur. Maka sida kok sembahyang ternyata wah sekik setengah biru bayangan kanca benda nah. Berarti buik waktu wahna. Jadi waktu zuhur itu kapan habisnya? Akhirnya, yaitu ketika benda ini sama panjangnya dengan bayangannya gitu. Tapi kalau kita kan sekarang sudah ada jam. Gimana Ustaz kalau kita sholat zuhur itu pas disetel apa namanya? Nggak ngaji lah terakhir. Itu gimana hukum sholat kita kalau kita sholat sah nggak? Misal sholat zuhur ini tapi disetelnya pas masih ngaji sudes misalnya. Sah nggak sembahyang? Sah, karena belum masuk waktu, tetapi bisa mungkin masuk itu waktu yang dimakruhkan, bisa masuk waktu yang dimakruhkan. Sah sembahyang telagu dia demenin insyaallah taala, karena jangan buat waktu. Mungkin waktu makruh jadi, maka nanti ada dijelaskan waktu makruh itu apa. Nah, lamun dengan misalnya ini wah terahim, setengah terahim terus sembahyang zuhur misalnya. Sah nih sembahyang. Sah misalnya ada dengan ini kan seberaan
ngebang sembahyang Allah Akbar sehingga zuhur misalnya, sehingga 2 rakaat mu'nin waktu zuhur, 2 rakaat mu'nin waktu asar, karena sudah mau habis waktu di sembahyang, lagi kering semenit misalnya, tamu waktu asar, takbir Allahu Akbar, kan di takbirnya dari waktu zuhur, pas takbir baru nemu 2 rakaat ngebang, berarti 2 rakaatnya le zuhur, 2 rakaatnya le asar, sangge sembahyang. Nah, orang seperti ini sah sembahyang tapi tahrim, dia sholat di waktu yang diharamkan, karena dia dapat waktu, cuman jadinya waktu ini waktu tahrim, haram dikerjakan di waktu itu, paham ya? Nah, makanya hati-hati, kecuali kalau waktu yang di bawah terus kodok jadinya, paham ya? Mungkin kita kelewatan subuh misalnya ketindoan kan, sehingga kita telat, lihat ada waktu belum lama sembahyang subuh, isyraq itu wah telat, karena isyraq itu berapa itu? Isyraq itu sudah lewat waktu subuh, sudah tenggelam matahari, sudah terbit matahari. Isyraq itu kan terbitnya matahari seukuran 1 tombak. Nah, terbitnya matahari wah lewat waktu, jangan patokan waktu subuh itu isyraq, jangan. Karena kalau isyraq itu sudah terbit matahari. Jadi antara subuh dengan waktu habisnya waktu subuh itu kurang lebih berapa menit? Kurang lebih 45 menit. Nah, dalam 50 menit berarti waktu isyraq kena. Berarti dalam salat subuh itu dia sah. Subuh udah jadi salat isyraq. Maka jangan sampai kelolosan. Paham ya? Itu kodok. Lamun dia sengaja mungkin ya karena kelolosan dan masalah. Aku lamun sengaja adeng-adengan ya. Dosa nanti kena satu hukum terus. Ya. Paham ya? Waktu zuhur awalnya itu ketika bayangan benda itu sudah mulai muncul. Kan semakin matahari ini kan matahari itu kalau terbenam ke arahnya barat. Maka lamun benda ini masih di bayangan berarti pas di tengah, berarti belum masuk waktu zuhur belum waktu zuhur. Itu maksud karohah, masih waktu makruh disembayang itu. Kecuali waktu panjang jelo. Nah, nanti lamun harus sekecet walaupun sekecet berarti condong ke barat sehingga bayangan benda ke timur sudah ada. Nah, itu sudah masuk waktu, sudah bawa azan. Nah, kemudian zuhur sudah masuk. Kemudian memanjang akhir waktu zuhur itu ketika benda ini pada belona kan bayangannya berarti akhir waktu zuhur. Nah, lewat sekecet berarti waktu zuhur. Berarti sudah meninggalkan sudah waktu salat zuhur itu namanya. Itu kodok nanti dia. Paham ya? Nah, itu waktu zuhur. Yaitu akhir waktunya idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'd. Ketika bayangan benda itu sama panjangnya dengan bendanya. Paham ya? Itu waktu zuhur. Kemudian wal asru dan waktu asar. Nah, ini waktu asarnya dia punya 5 waktu. Ai salatuha wa summiyat bidzalika li mu'asaratiha waqtal ghurubi. Kenapa dikatakan waktu asar? Kata para ulama di kitab ini summiyat bidzalik, dikatakan dia waktu asar itu asar li mu'asaratiha waqtal ghurubi karena mendekatinya dikerjakannya salat asar itu waktu terdekat dengan waktu terbenamnya matahari. Kenapa dikatakan waktu asar itu? Karena pengerjaannya mendekati terbenamnya matahari. Karena kan waktu asar ini sejam setengah kurang lebih lah dari asar itu sampai terbenamnya matahari. Itu makanya dikatakan waktu asar karena dekatnya dengan waktu terbenamnya matahari. Wa awal waqtiha az-ziyadu ala dhillil mithli, dan awal waktu asar ini, nah ini jadi patokan juga bayangan. Awalnya waktu asar itu jika ziyadatu ala dhillil mithli, jika bayangan benda ini lebih sedikit dari bendanya. Jadi lamun pada berarti akhir waktu zuhur. Nah, lamun ada lebihnya sekecet, nah itulah awal waktu asar. Pahamnya itu awal waktunya. Jika bayangan benda itu lebih sedikit panjang ketimbang bendanya walaupun sedikit misalnya, berarti sudah
asar. Paham ya? Kalau di Jawa dulu tiang-tiang masih keluar di Jawa itu masjid-masjid kuno itu mesti di samping masjid itu atau di belakang masjid itu ada kayak pondasi dibuat kayak begini sudah, kemudian ditanjak satu benda kayak pen itu, dan itu dijaga sehingga itu mereka gunakan untuk melihat waktu zaman dulu sebelum ada jam, masih diabadikan sampai sekarang. Itu. Iya, jadi jadi patokan, jadi seperti itu. Paham ya? Ya. Jadi waktu awal asar itu apa? Jika bayangan benda itu lebih panjang ketimbang bendanya walaupun sedikit, itu awal waktu asar. Dia sembahyang ngipad belona kancen deman masuk waktu no. Bang na julu lewat sekecet beluan sekecet bayangannya ketimbang bendanya. Walil asri khamsatu awqatin ahaduha waqtul fadilah, dan bagi salat asar ini dia punya 5 waktu. Yang pertama disebut dengan waktu fadilah, wa awwalu fi'liha awwalu waqtin, dan dikatakan wahwa awwalu wahwa fi'luha awwalul waqti. Waktu fadilah itu apa? Awal pengerjaan salat itu di waktu awalnya. Jadi dikatakan waktu fadilah itu yaitu pengerjaannya dikerjakan di awal waktu. Itu namanya waktu fadilah, waktu yang paling bagus, yang memiliki besar keutamaan. Yang pertama, salat asar memiliki 5 waktu. 5 waktu. Yang pertama waktu fadilah. Waktu fadilah ini apa? Ngerjakan salat di awal waktu. Itu lebih afdal. Itu lebih afdal, lebih utama. Ketika azan, selesai azan ya langsung sholat atau sholat sunnah dulu. Paham ya? Boleh nggak kita sholat Ustaz ketika azan dikumandangkan? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, karena ini sudah masuk waktu. Biasa kan kita ini kejar waktu. Biasanya kita mau ke bandara atau mungkin mobil sudah datang sehingga kita nunggu azan, mepet ini, langsung aja sholat pas azan. Intinya pokoknya azan dikumandangkan, waktu sudah masuk, sholat sudah situ. Seumpama mepet perjalanan mau cepet ini. Jadi kalau nggak ketinggalan bis, ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, ya sudah azan dikumandangkan langsung, nggak perlu nunggu azan selesai. Patoknya kalau azan dimulai waktu sudah masuk. Tetapi kalau bagi kita yang tidak ada keperluan apa di rumah, ya sudah, ya selesaikan azan, sholat sunnah dulu baru sholat. Ini maksudnya bagi kita mungkin ada keperluan mendesak atau apa yang tidak bisa dianu ini, seperti telat pesawat, mobil, kereta dan sebagainya, ya sudah azan dikumandangkan sholat. Makanya ya kalau jadi merebot itu betul-betul teliti waktu, jangan sampai telat. Kadang-kadang merebot deman waktu wah ngembang, atau kadang kelewatan waktu beruna ngembang. Jadi perhatikan waktu itu ketika masuk langsung azan, terutama Ramadan. Jangan sampai azan deman tama waktu. Dengan berbuka jari ini mesti doa kan dosa terus. Perhatikan betul kalau sudah masuk waktu baru azan. Atau jangan terlalu kendor. Kadang nih orang mau ambil waktu cepat, mereka berangkat ke bandara telat bis, iya senanteh dia ngembang, dek sembahyang lu dia ngembang padahal tambah waktu. Nah, berdosa jadi muazin ini. Nah, jadi orang telat, sebenarnya sudah masuk waktu lagu masih ngerokok, berbuat di luar. Nggak bersinggah orang mau cepet-cepet ini karena tunggu azan, kiranya belum ternyata sudah masuk waktu. Maka nggak boleh, maka cari merebot yang betul-betul ngerti waktu dan cekatan, jangan sampai ditunda, jangan sampai dimolorkan waktu itu. Karena banyak orang-orang di luar ini patokannya azan itu, mau kepergi mau apa itu, sehingga nanti mereka ndak kecewa. Kemudian juga ada namanya waktul ikhtiyar, wasani waktul ikhtiyar, wa asyara biqaulihi wa akhiru ikhtiyari ila dzilil mithlain. Kemudian ada namanya waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar itu apa? Ketika bayangan benda ini 2 kali lipat sama bendanya. Ini waktu ikhtiyar, masih boleh dikerjakan. Jadi alamun bayangan benda ini 2 kali lipat belona ketimbang bendanya, jadi masih bisa kita kerjakan. Ternyata bayangannya sampai wah 2 kali lipat. Apakah buat waktu asar? Masih boleh dikerjakan. Itu namanya waktu ikhtiyar. Kemudian yang ketiga waktu jawazi wa asyara biqaulihi wa fil jawaz ila ghurubi syamsi. Kemudian yang ketiga waktu jawaz.
waktu yang masih boleh dikerjakan juga sholat, yaitu dari awal waktu sampai hampir tergenamnya matahari, boleh, masih boleh itu. Sampai dikatakan tadi mungkin 2 rakaatnya di zuhur, 2 rakaatnya di asar masih boleh. Cuma nanti ada waktu-waktu yang yang dimakruhkan. Jadi makanya kalau sudah telat urus-urus ternyata wajah terahim diurus zuhur, dende harobareh tekodok dende, langsung ambil duduk sholat walaupun 2 rakaat demo oleh zuhur, 2 rakaat demo oleh asar, karena kan kita tidak sengaja. Dende sampai harobareh syari kodok berdosa sudah, karena sudah masih pada waktu walaupun sedikit gitu. Kadang kita kan aduh barang kan udah asar kodok. Nah, itu yang dapat ancaman nanti hukban, dia dapat cukup itu. Melalaikan. Walaupun mungkin kita nggak sengaja kan Allah kasih kita waktu itu sedikit itu. Paham ya? Itu masih boleh. Nah, masih boleh dikerjakan. Kemudian warabi'u waqtul jawazi bila karohah. Nah, yang boleh tapi tanpa kemakruhan, yaitu dari tambahnya 2 kali bayangan tadi sampai mulai menguningnya. Jadi bayangannya sudah 2 kali lipat sampai waktu menguning. Menguning ini kan tanda mau terbenam, telap jalan kan kuning. Nah, itu masih boleh kita sembahyang. Itu sudah waktu tidak makruh juga. Seumpama kita telat bangun itu masih boleh. Nah, ada waktu tahrim. Waktu tahrim itu yaitu wahwa takhiruha ila ayyabaqa minal waqti ma la yasauha. Yaitu ada waktu tahrim sampai seukuran kita ngerjakan salat itu sampai waktu dikerjakan seluruhnya sembahyang nomor tadi itu. Zuhur mu'tali, zuhur mu'tali 2 rakaat, le waktu zuhur, 2 rakaat zuhur mu'tali waktu asar. Dan ini kita kerjakan dengan sengaja, maka itu namanya waktu tahrim, sah sembahyang itu sah, lagu haram, berdosa belik kita. Paham ya? Nah, bisa gini tuh pegawai-pegawai kerja-kerja apa dia kan, tukang atau apa, kadang lalian tuh. Sekarang sampai waktu jangan buai, sehingga setengah kita kerjakan di waktunya yang asli, setengahnya di waktu yang lain walaupun sah. Nah, tetapi itu sudah kerjakannya di waktu haram yang tidak boleh dikerjakan sholat. Mungkin kewajibannya hilang, tapi tetap sudah dihukum oleh agama. Paham ya? Maka diperhatikan, makanya yang paling bagus ya sholat di awal waktu, tidak rugi kita. Semakin kita jaga sholat dengan sungguh-sungguh, kerjakan di awal waktunya, itu akan membawa kebaikan, keberkahan dalam urusan rezeki kita. Tapi kalau dah lalaikan sholat, otomatis setelah ini dia akan jalan bagus sudah, karena sudah sholat aja kita lalaikan, maka urusan yang lain akan tergelincir, akan jadi tidak terurus nanti lama-lama, berkahnya hilang, kita dapat pun nanti akan jadi masalah. Itu kalau kita cari dengan kita lalaikan perintah Allah yang paling tinggi. Paham ya? Ya, mungkin ada yang tanyakan. Hah? Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita pelihara sholat kita, perhatikan sholat anak istri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk kita amalkan dan sampaikan kepada yang lain. Al-hadhihi al-Fatihah. Ya kana salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillahi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu